Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi manajemen pada toko. Di sini saya bernama Aldi Putra, NIM 1841065. Yang pertama, konsep dasar sistem. Menurut Susanto, dalam Jahir dan Pratita 2015 mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian, komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan sesama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Secara garis besar, sistem merupakan suatu kumpulan komponen dan elemen yang saling terintegrasi, komponen yang terorganisir dan bekerja sama dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu. Dan yang kedua, karakteristik sistem. Menurut Kutahayan 2015, karakteristik sistem yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Komponen. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Yang kedua, batasan sistem atau boundary. Daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luar dinamakan dengan batasan sistem. Batasan sistem ini memungkinkan sistem dipandang sebagai suatu kesatuan dan juga menunjukkan ruang lingkup scope dari sistem tersebut. Lingkungan luar sistem atau environment. Apapun yang berada di luar batasan dari sistem dan mempengaruhi sistem tersebut dinamakan dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar yang bersifat menguntungkan wajib dipelihara dan yang merugikan harus dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan sistem. Yang keempat, penghubungan sistem atau interface. Media penghubungan diperlukan untuk mengalihkan sumber-sumber daya dari subsistem ke subsistem lainnya, dinamakan dengan penghubungan sistem. Yang kelima, masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem dinamakan dengan masukan sistem atau input. Dapat berupa perawatan dan masukan sinyal. Perawatan ini berfungsi agar sistem dapat beroperasi dan memasukkan sinyal agar energi yang diproses untuk menghasilkan keluaran atau output. Keluaran sistem hasil dari energi yang telah diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dinamakan dengan keluaran sistem atau output. Informasi merupakan contoh keluaran sistem. Ketujuh, pengelola sistem. Untuk mengolah masuk menjadi keluaran diperlukan suatu pengolah yang dinamakan dengan pengolahan sistem. Sasaran sistem. Sistem pasti memiliki tujuan atau sasaran yang sangat menentukan input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan. Nama saya Subhan Anzaini, NIM 1841073. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis pembahasan. Hasil analisis. Dari hasil analisis data terhadap sistem yang sedang berjalan, maka menghasilkan beberapa analisis, diantaranya yaitu struktur organisasi. Kita bisa lihat sebelah kanan kita. Pemilik tokonya adalah Muhammad Ali Sofyan, bendaharanya Putri, sekretarisnya Risman Fahri, bidang promosi Karola Dipa dan Hairunisa, dan administrasinya adalah Basit Anjani. Analisis data. Analisis data terhadap sistem, maka menghasilkan beberapa analisis data, diantaranya data masuk, data keluar, data barang, stok data barang, data pengeluaran pemasukan, dan data pegawai. Analisis informasi. Dari hasil yang telah dilakukan, maka menghasilkan informasi yang dimana merupakan hasil dari pengolahan data analisis. 1. Laporan barang. 2. Laporan barang masuk. 3. Laporan barang keluar. 4. Laporan stok barang. Nama saya Baresi Alfas, NIM 1841069. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi sistem. Menurut Kutahayan 2015, klasifikasi sistem yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya, sistem teologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya. Misalnya sistem komputer. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia.
Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya, sistem tata surya, sistem galaksi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan 3. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Misalnya sistem komputer adalah contoh sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Misalnya sistem manusia. Dan yang keempat, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka atau open system merupakan sistem yang berhubungan dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar untuk mendapatkan inputan dan melakukan proses sehingga menghasilkan keluaran. Karena sistem ini merupakan sistem yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar atau merupakan sistem yang terbuka, maka sistem ini harus memiliki pengendalian yang baik sehingga secara relatif tertutup. Karena sistem yang tertutup akan secara otomatis akan terbuka untuk pengaruh yang positif saja. Sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis dan daya campur tangan dari pihak luar. Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah relatively closed system atau secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup. I'ma need you guys to pull your pants down, pull your pants down.